Hai guys, welcome to channel Fakta Trading, channel tempat di mana kamu bisa belajar trading saham, trading kripto, trading forex, dan mungkin trading komoditi. Nah, kali ini seperti yang saya sudah bilang sebelumnya bahwa saya akan membahas 30 strategi trading, dan sekarang udah strategi trading yang ketiga. Jadi buat kamu yang belum nonton strategi yang pertama dan yang kedua, coba ditonton dulu, siapa tahu itu kamu bisa gunakan menjadi strategi trading kamu. Buat kamu yang belum subscribe dulu aja biar nggak ketinggalan materi-materi yang lain, biar nggak ketinggalan update tentang 30 strategi yang akan saya sharing. Share juga ke teman-teman kamu yang mungkin pengen belajar trading, atau kalau kamu merasa nanti pada akhirnya materi ini bermanfaat, ya jangan lupa silakan komen kalau misalnya ada pertanyaan. Kita langsung mulai aja ya. Ini strategi trading yang ketiga. Nah, strategi trading yang ketiga adalah kita bagaimana menggunakan RSI itu dalam trading. Jadi kalau kita mau trading bisa hanya dengan menggunakan RSI. Dan cara menggunakannya itu kita harus tahu. Kalau misalnya kita menggunakan RSI, kita kan tahu bahwa RSI menggunakannya kalau misalnya harga sudah oversold atau udah jenuh jual, berarti kan jenuh jual artinya orang udah jenuh jualan gitu. Nah, karena udah jenuh jualan, ya waktunya untuk buyback lagi kan, mulai beli lagi. Atau misalnya udah jenuh beli, orang udah mulai jenuh beli, jadi waktunya orang udah kebanyakan belinya nih, jualan dulu deh gitu. Jadi waktunya jual. Jadi biasanya digunakan ketika RSI-nya di bawah 30 itu dibilang udah jenuh jual, dan di atas 70 dibilang udah jenuh beli. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan RSI di kondisi market yang berbeda. Karena kita tahu bahwa selalu market itu bergerak dalam 3 arah. Ada bergerak dalam tren yang naik, uptrend, atau tren yang turun, downtrend, dan bergerak flat atau datar atau sideways. Kita ambil contoh di saham IRA kalau misalnya. Kalau kita membuat aturan bahwa kita beli ketika harga sahamnya itu menyentuh RSI minimal 30, berarti atau 31, ya kurang 1 lebih 1 nggak apa-apa lah. Misalnya kalau kita lihat bahwa ini RSI-nya di bawah, yang tanggal 16 April 21 itu RSI-nya itu 30,31. Itu candlenya di sini. Nah, berarti ketika kita buat simulasi misalnya seperti ini, saya bilang bahwa kita akan beli kalau misalnya RSI-nya 30, tapi itu udah oversold. Nah, ketika di sini 30.31, harusnya yang kita lakukan adalah ketika market mendekati close atau ketika candle ini hampir jadi, kita beli ini. Dan ketika beli tentu dalam trading harus ada stop loss. Nah, stop lossnya itu ya harus diatur. Teman-teman bisa, saya mau stop lossnya misalnya 5%, atau saya mau stop lossnya 10% dari harga beli gitu. Terus target profitnya kalau bisa minimal 2 kali daripada stop loss yang kita gunakan. Jadi kalau kita stop lossnya 10%, ya minimal take profitnya 20%. Jadi kalau misalnya saya buat ini stop lossnya 30% lah, kita contoh ya, berarti take profitnya 20%. Nah, berarti harga take profit. Terus jika kita menggunakan RSI, maka yang akan kita lakukan selanjutnya adalah menunggu lagi ketika RSI-nya menyentuh 30 lagi, baru kita entry lagi, buy. Kita lihat misalnya ke depan, ini kan close posisinya. Ke depannya lagi kita tunggu. Nah, ketika di level ini RSI-nya 30.04, berarti di sini sesuai dengan strategi kita, ya di sini kita harusnya beli.
dengan misalnya aturan yang sama bahwa saya stop lossnya nanti 10% sama seperti ini misalnya seperti itu ya. Stop lossnya itu nggak harus setiap saham sama, bisa jadi berbeda-beda karena karakter setiap saham kan berbeda-beda ya. Ini saya kasih stop lossnya itu 10%. 10 naik. Berarti take profitnya minimal 20% ya. Ini belum menjadi ya. Ya, take profitnya di sini. Nah, kalau misalnya Mas udah ada posisi ini dan udah kena take profit, mungkin bisa jadi ada yang lain entry di 30 lagi nih. Ini bisa kayak ada entry, ada sinyal buy lagi nih, berarti belinya tentu dengan stop loss juga. Kalau udah, yang harus dilakukan adalah berikutnya menunggu sampai RSI-nya itu ada yang menyentuh 30 lagi. Ini profitnya di sini. Berikutnya kita tunggu lagi. Ini terusnya 10%. TP, yang harus dilakukan berikutnya adalah tunggu lagi. Jadi kalau misalnya menggunakan RSI di saham IRA ini kalau kita lihat ya cocok sekali ya. Nah, TP terus. Nah, ini kan kalau misalnya kondisi, kalau kita mau lihat nih kondisi marketnya itu adalah secara mayor itu sideways. Jadi RSI itu cocok banget kalau misalnya dalam kondisi sideways kita menggunakan level entry ketika harga RSI-nya menyentuh 30. Beli. Ingat ya, ketika kondisi market sedang sideways. Bagaimana kalau misalnya seperti ini, seperti Antam, harga sahamnya lagi bullish. Nah, kalau misalnya menggunakan RSI ketika harga saham lagi bullish adalah beli ketika RSI-nya itu tembus cross up level 50. Jadi kalau misalnya ini level 50, ya kan ini udah kita lihat bahwa oh ini nggak ada yang sempet sampai 30. Nah, misalnya ini nih. Ini level 50, terus yang ini dia harga tembus ke atas 50. Nah, ini teman-teman boleh coba beli. Jadi 48 ini nih berarti 48, yang ini 53, 50. Nah, ketika RSI-nya nih, perhatikan, ngumbal ke atas gini dan di atas 50, nah ini boleh beli. Berarti belinya ketika harga sudah
stop lossnya ini bisa berdasarkan persentase ya, misalnya berdasarkan persentase, anggap aja berdasarkan persentase ya 10%. Profit misalnya 2 kali lipat. Ini kan kalau misalnya kita buat simulasi dia akan begitu kita udah beli dan stop loss. Ini pasti terjadi, namanya trading nggak mungkin 100% akan profit terus, pasti terjadi. Nah selanjutnya yang kita tunggu adalah ketika RSI-nya ini tembus 50 lagi, karena kita melihat bahwa ini trennya adalah uptrend. Misalnya kita udah menyimpulkan bahwa ini saham sedang uptrend, berarti kita tunggu ketika dia cross 50 kita baru mulai beli lagi. Nah yang ini dia cross 50, 54.29, ini baru mulai beli lagi. Stop loss-nya misalnya sama 10%. Take profit-nya misalnya 2 kali lipat ya. Berarti yang ini loss, yang ini profit. Ini rugi 1, yang ini profit 2. Jadi masih tetap profit. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah tunggu sampai memenuhi kriteria kita lagi, bahwa oke ini kalau dia cross 50 saya beli lagi. Kalau misalnya belum ya, untuk yang menggunakan strategi ini harusnya nggak ngapa-ngapain. Selanjutnya coba kita lihat di saham Apple ya. Saham Apple juga kalau misalnya kita menggunakan RSI, kita lihat bahwa di sini ada bulan Maret sempat nyentuh. Berapa kita yang untuk misalnya untuk saham Apple, apakah mau 8% atau mau 7% ya, kalau kita tentukan take profit misalnya 2. Oke, take profitnya di sini. Selanjutnya kalau misalnya kita perhatikan, karena saham Apple itu saham uptrend, kalau misalnya kita beli ketika RSI nya cross 50, cross up 50, berarti belinya di sini. Ini kan 51. Kita buat setupnya beli di 51. Stop lossnya bisa berdasarkan persentase, bisa berdasarkan support. Misalnya sama sebelumnya kita misalnya 7% contoh ya. Berarti ini pun take profit. Ya dua setup nih, bisa fresh up. Sini juga ternyata dia cross up 50 lagi, ini sempat turun di bawah baru naik. Ini setup ini. Nah, ini nih belinya di sini. Stop loss misalnya 1%. Profit 1/2. Dan ini juga take profit. Nah, buat yang trading saham dan trading spot, RSI ini tidak sangat, performance-nya akan jelek ketika harga sahamnya atau harga kriptonya itu sedang downtrend. Coba kita perhatikan. Misalnya RIS. Nah, coba kita perhatikan ya. Kalau misalnya sedang posisinya anggap di sini sudah downtrend, ketika dia 50 di sini, ketika di sini bukan 50, 30, harusnya beli stop loss misalnya 10%. Atau di sini juga sama nih 30. Beli di level sini. Stop loss misalnya 10%. Ya, kena stop loss juga. Jadi kalau misalnya sahamnya atau kriptonya sedang downtrend, ya teman-teman kalau misalnya trading spot mau pakai RSI percuma, akan kena stop loss terus. Kita coba lihat satu contoh lagi ya. Ini di
Ethereum. Kalau misalnya kita lihat pakai time frame yang lebih kecil, perbedaannya ketika dia sedang uptrend dan ketika dia sedang downtrend. Ketika dia sedang uptrend, kalau kita menggunakan saya mau beli ketika dia cross 50, berarti sini beli, sini ya, level buy, terus di sini juga buy, terus ini juga buy, dibeli. Coba kita buat simulasi. Ini dengan catatan bahwa kita udah tahu bahwa ini sahamnya uptrend, jadi kita akan beli ketika harga kriptonya, harga Ethereum cross RSI 50, cross up ya. Nah, ini begitu dia cross up, berarti di sini udah bisa buat setup di 5363 RSI-nya. Sini kita buat beli, stop loss-nya misalnya kita gunakan support sebelumnya sebagai stop loss. Berarti take profit-nya adalah ya 2. Misalnya kita gunakan 2. Cuman pertanyaannya kalau nggak 2 mau gimana? Nah, itu nanti sebenarnya pembahasannya lebih panjang. Kita anggap 2 dulu ya, antara take profit atau stop loss. Nah, kondisi ini harusnya beli lagi, tapi udah ada posisi ya, jadi nggak beli lagi. Nyaris kena take profit. Nah, sebenarnya kalau misalnya ini udah di take profit, let's say misalnya nggak sampai 2, nggak nunggu sampai 2 udah take profit. Nah, di sini juga ada level entry berikutnya. Ini misalnya kita jadiin support sebelumnya sebagai stop loss, atau anggap posisi yang pertama belum close day ya. Jadi kita 2 posisi, cuman ini setupnya, risk rewardnya bikin 2 juga. Nah, di level ini yang posisi yang pertama take profit, yang kedua pun udah take profit. Nah, selanjutnya kita tinggal tunggu lagi kapan untuk entry lagi ya, ketika RSI-nya itu cross 50, cross up 50 baru entry lagi. Nah, ini ada setupnya di sini. Bisa buat free, misalnya stop loss-nya adalah support sebelumnya, lowest-nya, terus setup, ya tinggal tunggu. Nah, ini juga ada setup sebenarnya di sini. Oke, kita juga berarti entry-nya di sini, stop loss-nya kita anggap sama sebelumnya. Nyaris kena stop loss dan akhirnya ya take profit ya. Sampai di sini posisinya di close, dan ini pun sudah di close. Sini kita tunggu. Nah, ada sinyal beli,
Ini sini entry. Yang pertama nih 52 beli sini kena stop loss nih. Kalau misalnya menggunakan lowest sebelumnya itu boleh stop loss. Terus muncul lagi. Nah ini kita harus setup 2 kali ini. Dan seterusnya. Jadi guys, dari contoh ETH ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita bisa menggunakan RSI ketika sedang uptrend, dan ketika RSI cross up memotong ke atas level 50 dari RSI, maka kita bisa menggunakan itu sebagai patokan untuk beli dan membuat setup trading. Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang RSI. Sampai ketemu di strategi berikutnya. Buat kamu yang belum subscribe dulu aja. Like jika video ini bermanfaat, jika materi ini bermanfaat. Share juga ke teman kamu yang mau belajar trading, dan kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.